Baik Ibu, tadi kan kita sudah membahas tentang kesehatan Ibu. Nah sekarang saya izin mau membahas terkait keyakinan Ibu. Jika ada pertanyaan yang kurang berkenan, Ibu boleh melewatkannya saja. Boleh Ibu? Ya. Nah untuk sekarang ini menurut Ibu bagaimana agama itu untuk keadaan Ibu sekarang ini? Sangat penting, karena agama itulah yang faktor paling utama menunjang saya lebih ikhlas, lebih menerima apapun yang aku rasakan saat ini. Baik, jadi agama ini menurut Ibu bisa mengurangi stres Ibu dalam penyakit Ibu ya Bu ya? Ya, itu urutan yang nomor 1. Apa Ibu sekarang ini lagi mengikuti kayak pengkajian atau komunitas-komunitas agama itu Ibu? Karena kan biasanya pengkajian itu bisa mempengaruhi kita juga gitu, bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat. Untuk saat ini saya tidak ikut apapun, pengkajian apapun, tapi lebih banyak merenungkan dari diri sendiri, bahwa dari pengalaman yang ada aku rasakan bahwa dengan mengenal Tuhan, terutama Allah, agama yang aku percaya, bahwa Allah itu memberikan semua ujian yang diberikan kepada aku. Sakit itu karena Dia sayang sama aku. Dengan sakit mengangkat semua dosa-dosa yang aku pernah lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Bukan berarti bahwa Allah itu kejam, tidak. Tetapi dengan memberikan sakit, Allah justru sayang sama aku. Ibarat kalau orang sakit harus minum obat pahit, tapi itulah penyembuhnya. Itulah ujian sakit. Baik Ibu, berarti hubungan Ibu semenjak sakit ini dengan Tuhan itu membaik ya Ibu. Ibu lebih ingat kepada Tuhan semenjak sakit ini dan tidak menyalahkan Tuhan seperti itu. Awalnya menyalahkan Tuhan, kenapa ya Allah aku diberi ujian seberat ini. Tapi semakin aku merasakan rasa sakit itu semakin berat, semakin aku sadar. Inilah saatnya aku berkemas bahwa Allah akan memanggilku dengan sakit yang ada, dan aku harus membersihkan diri dengan cara ikhlas. Alhamdulillah dengan ikhlas, rasa sakit itu berkurang dan Allah masih memberi kesempatan memberi aku kesembuhan dari sakit ini. Baik Ibu, berarti kalau boleh tahu Ibu sekarang merasa Ibu ini seseorang yang dekat dengan Tuhan atau benar-benar yang sudah spiritualnya itu udah tinggi banget atau masih dalam proses nih? Saya masih dalam proses, karena saya tidak merasa saya sudah begitu sedekatnya dengan Tuhan, tidak. Karena saya merasa masih banyak kekurangan, masih banyak harus belajar, masih semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang aku rasakan sekarang ini. Baik. Berarti Ibu sekarang tidak aktif dalam beribadah dengan masyarakat ya Ibu, tapi lebih sendirian karena tadi Ibu nggak ikut pengajian atau apapun itu ya? Tidak, karena pertama saya tidak bisa keluar rumah karena sakit. Kedua, aku lebih banyak merenung bahwa semakin apapun yang ujian yang Allah berikan, aku semakin berusaha memperbaiki ibadahku, sholatku, dan amal-amal yang lebih aku utamakan. Apa yang harus aku lakukan, memperbaiki sifat maupun hablum minallah dan minan nas. Itulah yang aku kerjakan sekarang. Benar-benar Ibu. Dan dengan kepercayaan agama kita ini kan Bu, ada nggak menurut Ibu yang bertentangan nih Bu sama medis? Mungkin Ibu percaya kalau agama itu tidak membolehkan medis ini, tapi dengan penyakit Ibu harus melakukan medis itu. Enggak. Saya tidak melihat ada pertentangan antara medis dan juga apa kepercayaan yang Allah berikan. Selagi apa yang diberikan oleh medis itu tidak dilarang sama Allah dan Rasulnya, saya akan kerjakan. Misal itu obat-obat yang halal, dan juga apa itu perintah dokter yang dimasukkan ke dalam tubuh itu juga tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, saya akan terima. Karena kita tidak mungkin hanya berserah diri tanpa berobat. Dengan medis, saya berusaha memberikan yang terbaik untuk tubuh saya, dengan meminta tangan menadah ke atas kepada Allah bahwa aku ingin sembuh ya Allah, dan hanya dengan bersyariat inilah aku ingin sembuh, dan aku berobat melalui medis. Tapi tentunya medis yang Allah tidak larang, itulah yang aku kerjakan. Baik, berarti Ibu percaya berapa persen nih Ibu dari 1 sampai 100 percaya kalau perawatan yang sedang Ibu lakukan ini dapat menyembuhkan Ibu? Kalau untuk berapa persennya aku tidak mentargetkan berapa persen, yang aku hanya pasrah kepada Allah. Ya Allah,
ini obat yang aku minum, mohon kesembuhan darimu. Dan aku percaya apapun obat yang aku minum, kalau Allah tidak izinkan maka aku tidak akan sembuh. Tapi dengan obat yang aku minum Allah izinkan, seketika itu pun aku akan sembuh. Jadi lebih banyak 100%-nya kepada Allah. Benar, Ibu. Berarti jika misal nih Bu, tenaga medis akan melakukan metode lain nih Bu, kayak pengobatan yang lain yang harus Ibu jalani, berarti Ibu percaya kepada tenaga medis tersebut? Ya, saya percaya. Karena aku bisa sembuh sekarang ini karena medis. Aku sudah menjalani banyak kemoterapi, operasi, dan obat-obatan yang dibilang cukup keras sudah aku minum. Tapi dengan keyakinan aku kepada Allah, aku tidak roboh dan tidak pula membuat aku semakin jatuh, tidak. Karena setiap sakit yang aku rasakan, ya Allah aku sakit, ya Allah aku sakit. Seketika aku merasa tubuhku sehat. Mungkin Allah masih menjanjikan aku untuk lebih mendekatkan diri, mencuci dosa-dosaku sebelum aku menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi aku tetap percaya dengan medis dan aku jalani semua seiring aku tetap berdoa dan yakin kepada Allah. Baik, Ibu. Terus kalau gimana sih menurut Ibu pandangan spiritual Ibu gitu, kayak dari mungkin nabi-nabi junjungan kita, terus yang tokoh-tokoh agama lain yang mungkin bisa jadi inspirasi Ibu buat kayak aku suka nih sama Ustadz ini, bisa membuka pikiran Ibu. Terus gimana menurut Ibu spiritual Ibu? Kalau pergi ke ulama-ulama besar, sampai saat ini aku belum lakukan karena aku belum pernah ketemu. Tapi kalau untuk meyakinkan diriku sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa apapun yang dikatakan oleh ulama-ulama besar mungkin sepenuhnya menjadi pacuan untuk aku belajar bahwa seorang nabi pun masih harus berusaha untuk sembuh dari sakitnya. Jadi tidak hanya berfaktor berdoa, namun berusaha juga untuk mencari kesembuhan, ya berobat. Kalau tidak ke medis, ya apapun yang mereka lakukan ya berobat. Dan jalan aku ya ini, aku percaya dengan medis dan aku percaya kepada Allah. Kepada ulama aku tidak pernah bertemu, belum ada kesempatan. Jadi hanya mendengar, membaca apa yang sering mereka share, terutama di HP sekarang sudah banyak kita lihat. Dari situ saya banyak belajar tentang ulama. Mereka juga menganjurkan bahwa kita harus berobat, dan tentunya obat-obat yang tidak melanggar sunnah Rasul dan tentu perintah Allah yang utama. Jadi selagi itu masih syariat Islam dan obat-obatnya halal, maka kita harus percaya bahwa medis itu memang baik. Kita berusaha untuk berobat yang lain juga baik. Jadi semuanya harus seiring dengan kerohanian kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan agama aku. Jadi aku mempercayai obat adalah jalan faktor lain untuk aku menuju kesembuhan. Tapi yes atau no dari apa yang kita kerjakan itu tentunya Allah yang punya kuasa. Jadi tidak selalu obat yang menjadi penentu, medis penentu, tidak. Saya tidak percaya itu, saya percaya pada Allah, tapi itu hanya lantaran. Jadi syariat aku untuk sembuh ya ke medis. Berarti sekarang ini tujuan Ibu untuk spiritual itu adalah untuk mendekatkan diri. Mungkin dengan penyakit Ibu ini Ibu ingin merasa bertaubat atau mau gimana itu Bu? Ya kan kita sakit ya, ibaratnya kata Allah nih, kalau kita mau pulang nih, kita harus siap-siap, harus siap pakaian, siap apa kalau kita mau berangkat. Nah dengan sakit berarti sebentar lagi aku akan pulang kepada Allah. Sakit membuat kita sadar bahwa kita harus mandi itu bukan berarti kita harus bersih diri, mandi ke kamar mandi, kita mandi sebenarnya tidak. Mandi dalam arti kita berobat bahwa aku diuji sama Allah dengan sakit. Berarti Allah mengangkat dosaku sedikit demi sedikit untuk kembali kepadanya dalam keadaan bersih. Jadi kalau kita menerima apa yang Allah sudah ujikan kepada diri kita dengan sakit, maka kita harus sadar bahwa kita sedang diuji, bukan berarti itu azab, tapi justru itu keberuntungan bagi kita. Dengan azab di dunia atau rasa sakit di dunia kita akan rasakan, tapi nikmat yang lebih besar di alam nikmat nanti setelah kita menghadap ilahi. Jadi sakit itu hanya ujian sebelum kita beres-beres diri, semakin menyadari dosa dan semakin sadar bahwa kita akan segera kembali kepada Allah. Dengan sakit ini mohon ampun, semoga Allah mengangkat dan meruntuhkan semua dosa sedikit demi sedikit
dosa kita akan kembali bersih dan kita menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Baik, Bu. Berarti bagi Ibu kepercayaan kepada Tuhan itu sangat penting ya Ibu, dan Iya. bisa memberikan harapan untuk kita, apalagi Ibu yang sedang mengalami kondisi Ibu yang Iya. saat ini. Mm. Lalu Ibu, menurut Ibu apa sih manfaat dari Ibu memiliki spiritual ini dalam keadaan yang seperti ini Ibu? Bisa menenangkan Ibu? Banyak sekali. Pertama aku kena sakit, aku belum menyadari manfaat dari aku berserah diri ya. Aku selalu bilang, kenapa aku harus sakit? Kenapa aku yang diuji? Kenapa penyakit ini datang pada diriku? Kenapa tidak kepada orang lain? Kenapa bukan yang di orang lain yang merasakan, yang mereka yang banyak uang, mereka yang badannya pokoknya segala macam. Aku waktu itu menyalahkan diriku dan menyalahkan Tuhanku. Kenapa aku diberi ujian seberat ini? Tapi seiring aku merasakan ujian yang semakin berat, sakit aku ditimpakan kepada Allah, aku merasa, ya Allah, dengan sakit ini aku semakin dekat kepadamu. Dengan sakit ini aku merasa bahwa Engkau mengambil sedikit demi sedikit dosa yang ada pada diriku. Aku merasakan bahwa aku harus kembali membersihkan diriku dari sakit ini. Jadi manfaatnya itu sangat besar dengan berserah diri kepada Allah. Rasa sakit pun sedikit berkurang karena kita sudah merasakan, ya Allah, seandainya aku tidak diberi sakit, mungkin aku akan mengalami semua yang lebih sakit lagi kelak setelah aku menghadapmu. Dan dengan sakit yang kau berikan di dunia ini, aku merasakan bahwa aku akan menghadapmu dalam keadaan yang aku sudah terampuni atas dosa-dosa dengan sakitku. Jadi aku menerima dan menikmati rasa sakit itu, dan Allah akhirnya mengangkat rasa sakit ini dan memberikan kesembuhan kepadaku. Itulah manfaat yang sangat besar. Aku merasakan bahwa aku semakin dekat kepada Allah. Luar biasa ya Ibu, spiritual ini benar-benar mempengaruhi keyakinan dan ketenangan Ibu sebagai pasien yang mengalami kondisi seperti ini. Nah, jika Ibu bisa melihat ke depan, di masa depan yang akan datang, apa yang paling Ibu takuti? Kalau di masa depan, aku tidak merasa takut dengan penyakitku. Cuma yang aku takuti, kalau nanti di hari tuaku, penyakit ini menyusahkan anak-anak, keluarga. Bukan takut pada diriku, aku tidak sanggup, tidak. Ya Allah, insya Allah aku sanggup. Hanya aku minta kepada Allah, semakin usiaku bertambah, semakin beri aku kesehatan, agar aku bisa semakin beribadah dan bertobat di jalan Allah. Karena tidak ada manusia yang terlahir di dunia ini tanpa dosa. Setiap manusia yang punya masa lalu pasti memiliki dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki dosa. Pasti banyak dosa, dan kita akan merasa semakin takut untuk menghadap Allah dengan cara aku mohon kepada Allah, semoga aku diberi kesembuhan di hari tuaku, aku sehat dan menghadapi dalam keadaan suci dan bersih dan sehat. Allah ridho atas diriku dan penyakitku pun sudah diangkat. Itulah yang aku berharap untuk selanjutnya. Amin, amin, amin ya Ibu. Terakhir nih Ibu, apa sih yang paling membuat hidup Ibu itu berarti, dan kayak apa yang memberi Ibu tuh kekuatan dalam menghadapi masa-masa sulit Ibu sekarang ini? Kayak hidup Ibu itu berarti tuh gimana dalam aspek Ibu, dalam penglihatan Ibu gitu? Pertama, yang memberi aku kekuatan itu Allah. Karena aku percaya janji Allah bahwa Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Jadi apa yang Allah ujikan kepadaku, berarti aku mampu menghadapinya, dan aku yakin bahwa tidak ada sakit tanpa obat, dan tidak ada ujian yang berat tanpa ada jalan yang baik. Seperti kata pepatah kan, habis hujan terbitlah pelangi. Jadi akan ada kebahagiaan aku. Kedua, spirit aku anak-anak. Karena suamiku juga sudah pergi mendahului, dan aku berharap suatu hari aku bisa bertemu dengan dia kelak. Jadi spiritku sekarang ya Allah dan anak-anak. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah menjawab semua pertanyaan saya, dan kita udah berbincang-bincang beberapa menit nih Ibu. Semoga dari sini Ibu bisa lebih tenang lagi. Insya Allah. Kami di sini juga selalu untuk Ibu akan memberikan perawatan yang terbaik buat Ibu. Amin, 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 amin. Terima kasih ya Ibu, saya izin pamit undur diri. Nanti beberapa jam lagi saya akan kesini lagi untuk mengecek keadaan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu.